Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Gusou bersinar terang saat dia menatap Lindong, yang dengan acuh tak acuh mengambil token perintah emas dari tangannya. Wajah tuanya sebagian besar tetap tidak berubah, tetapi dia diam-diam agak terkejut. Dia adalah ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan perbedaan kekuatan antara dia dan Lindong sangat besar. Jika itu adalah orang normal lainnya, atau bahkan Gu Mengqi dan yang lainnya, itu pasti akan sangat tak tertahankan. Namun, pria yang berdiri di hadapannya memperlakukan tekanan kekuatan Yuannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang ini, mata Gusou berbinar cerah sebelum meredup. Dia menatap tajam ke arah Lindong. Tidak heran Lindong berani mengklaim bahwa dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Shen Tujue, tampaknya kemampuannya memang tidak dapat disangkal. Gu Yuntian, yang berdiri di satu sisi, menatap tontonan ini dengan heran. Dia jelas mengerti betapa kuatnya tekanan Yuan Power Gusou. Bahkan saat dia berada di puncaknya, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan semudah Lindong. Yan kecil, sepertinya kali ini kau memang menemukan penolong yang baik. Gusou memiringkan kepalanya ke arah Gu Yan dan Gu Mengqi di sampingnya, dan berkata dengan suara lembut. Dia memang sangat kuat. Gu Mengqi berkata sambil menganggukkan kepalanya. Pupil matanya yang seperti bunga persik dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melirik sosok pemuda di depannya. Siapa yang tahu seberapa tinggi kekuatan tempurnya jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Wajah Gu Yan yang dingin dan anggun juga memperlihatkan senyum, saat dia menatap Lindong dengan ekspresi yang agak rumit. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa orang yang dia anggap sebagai orang cacat tanpa harapan untuk pulih dari luka-lukanya akan menjadi penyelamat klan Gu mereka. Haha, teman kecil Lindong, klan Gu mungkin harus sangat bergantung padamu untuk pertemuan bela diri ini. Keterkejutan di dalam hati Gusou berangsur-angsur mereda, sebelum dia terkekeh dengan suara ramah. Syaratku, Lindong bertanya sambil tersenyum. Jika klan kita benar-benar mampu menjadi juara, salah satu dari 3 kuota untuk menara Chaotic akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Lindong berkata, sambil menghela napas lega. Hasil seperti itu tentu saja yang terbaik. Pertemuan bela diri akan dimulai besok. Izinkan saya mengundang teman kecil Lindong untuk beristirahat hari ini. Gusou tersenyum dan berkata. Lindong menganggukkan kepalanya pelan dan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Saat berbalik, tidak ada yang menyadari garis-garis hitam kecil perlahan menghilang di bawah kulitnya. Dengan kekuatan tahap Profound Life-nya yang sempurna, Gusou memang sangat kuat. Tingkat kekuatannya bahkan telah melampaui 4 Master Aula Dao Sek. Bahkan beberapa ahli tahap Profound Life tingkat lanjut akan menghadapi beberapa kesulitan menahan tekanan Yuan Power yang dihasilkan karena kekuatannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tekanan semacam ini tidak memiliki banyak efek menekan pada Lindong, yang memiliki simbol leluhur Devouring. Di aula besar, kerumunan anggota klan Gu menyaksikan kepergian Lindong, sebelum mulai berbisik-bisik. Kemudahan Lindong mengambil token perintah di bawah tekanan Yuan Power Gusou membuat mereka merasa sangat terkejut dan heran. Keesokan harinya, saat sinar matahari yang hangat mulai turun, atmosfer di pulau pertemuan bela diri yang sangat luas itu tiba-tiba berkobar dan memanas. Berbagai suara dan keriuhan berkumpul bersama, dan melesat ke awan. Pintu yang tertutup rapat itu perlahan dibuka, dan Lindong perlahan keluar dari dalam. Saat keluar, dia melihat Gu Yan, Gu Mengqi dan yang lainnya sudah menunggu di halaman. Sinar matahari menyinari tubuh langsing kedua wanita itu, dan cahaya redup dari sinar matahari membuat mereka tampak luar biasa cantik. Saudara Lindong, sudah waktunya. Bagaimana kalau kita bergerak? Ketika dia melihat pemuda itu berjalan keluar dari ruangan, senyum lembut muncul di wajah cantik Gu Mengqi, saat dia bertanya dengan suara lembut. Selain itu, mohon jaga kami dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tertegun sejenak, sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Dia tercengang dan bertanya, kalian berdua juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini? Ya. Setiap klan harus mengirim 3 perwakilan untuk pertemuan bela diri.
Untuk klan Gu, kami bertiga. Gu Mengki menjawab dengan senyum tipis. Lindong langsung mengerti. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan menjawab, kalau begitu, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama kali ini. Asalkan saudara Lindong tidak menyalahkan kami karena menahanmu. Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memimpin dan berbalik, menuju keluar. Di belakangnya, Lindong dan Guyan segera mengikutinya. Di tengah pulau pertemuan bela diri terdapat sebuah gunung raksasa yang sangat megah dan megah. Saat ini, gunung raksasa itu sudah dipenuhi oleh hiruk-pikuk dan gejolak semangat dari kerumunan. Di puncak gunung, banyak panggung sedang disiapkan, pemandangan yang sangat spektakuler dan megah. Ketika Lindong dan kelompoknya mencapai puncak, daerah sekitar puncak gunung sudah dipenuhi kerumunan besar. Sesekali, suara mendesing bergema di langit, saat sosok-sosok turun seperti belalang. Awal pertemuan bela diri bukan hanya sekadar pertunjukan, ini adalah kompetisi antara berbagai ahli. Dengan demikian, kelima klan besar akan dapat mengamati para ahli ini, dan mengundang mereka untuk menjadi pengawal atau pejabat rendahan klan. Oleh karena itu, banyak ahli berharap untuk menarik perhatian kelima klan besar. Bagaimanapun, memiliki dukungan yang kuat secara alami bermanfaat di tempat seperti Laut Iblis yang kacau. Selain itu, klan akan memberi mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi mereka. Lindong dan kelompoknya mendarat di puncak gunung, dan perlahan berjalan menuju tempat duduk yang telah disediakan untuk klan Gu. Selama waktu ini, Gu Mengki tersenyum tipis ke arah Lindong, sambil menjelaskan berbagai detail pertemuan bela diri. Sambil mendengarkan, tatapan Lindong berkedip, lalu dia tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Dari apa yang terlihat, sepertinya dia menyadari upaya Gu Mengki untuk merekrutnya ke dalam klan mereka. Melihat reaksinya, secercah kekecewaan melintas di mata Gu Mengki, dan kata-katanya mulai mengalir lebih cepat. Ketika kelompok itu akhirnya mencapai tempat duduk yang dialokasikan untuk klan Gu, Gu Yuntian yang berwajah pucat bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tatapannya menyapu sekeliling, sebelum wajahnya berangsur-angsur mulai berubah jelek. Lindong mengikuti arah pandangan Gu Yuntian, dan melihat ke sekeliling, melihat sekelompok orang yang sama besarnya berdatangan di dekatnya. Di antara kelompok itu, dia melihat sosok yang dikenalnya, Wei Song. Lindong bergumam sambil menyipitkan matanya. Baru sekarang dia mengerti mengapa wajah Gu Yuntian berubah seburuk ini. Tatapan mata Lindong menyapu Wei Song, dan berhenti di sampingnya. Di sana berdiri dua sosok, salah satunya mengenakan pakaian abu-abu. Di belakang punggungnya ada bilah pedang yang tampak sangat besar. Ki bilah pedang yang sangat ganas dan sombong samar-samar terlihat saat terpancar darinya. Lindong menatap pria yang membawa pisau itu, sebelum menoleh ke orang lain. Orang ini tampak sangat lemah dan ringkih, dan penampilannya agak biasa saja. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman, namun, senyuman itu membuat orang merasa muram dan dingin. Ini membuatnya tampak seperti ular berbisa yang bersembunyi di rumput. Tatapan mata Lindong menyapu kedua orang ini, matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi tirani yang mengalir keluar dari tubuh mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka juga tampak agak merepotkan. Pria pembawa pedang itu adalah Wei Zhen dari klan Wei. Dia dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi muda klan Wei. Penguasaannya terhadap teknik pedang gunung klan Wei sudah mendekati titik kesempurnaan. Suara lembut Gu Mengki perlahan terdengar. Tidak sulit bagi Lindong untuk menyadari kesungguhan dalam suaranya. Bagaimana dengan orang lainnya? Lindong menganggukkan kepalanya pelan, dan bertanya dengan suara lembut. Gu Mengki memandang ke arah laki-laki sederhana di samping Wei Zhen, alis hitam legamnya sedikit berkerut. Itu adalah Ghost Spear Chen Luo, murid pertama dari Nefarious Bone Old Man. Gu Yuntian berbicara, sementara wajahnya menjadi gelap. Sambil mengusap dadanya, dia mengatupkan giginya dan melanjutkan, luka-lukaku disebabkan olehnya. Gu Mengki dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka yang bagaikan batu giok, saat api kemarahan meledak di mata mereka. Murid pertama dari si tua tulang jahat. Alis Lindong sedikit berkerut, saat dia menatap Guyan. Ini berarti bahwa Chen Luo ini seharusnya adalah kakak laki-laki Suyun.
Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lelaki itu. Pada saat ini, lelaki itu tampaknya menyadarinya. Memiringkan kepalanya, tatapannya bertemu dengan Lindong. Pada saat berikutnya, senyumnya menjadi sangat berseri-seri. Mengulurkan telapak tangannya, ia mengirim gerakan memenggal kepala ke arah sosok Lindong dari jauh, sementara bibirnya terbuka lebar, dan suara kecil terpancar. "Lindong, aku akan mengambil nyawamu atas nama adik laki-lakiku." Mata Lindong sedikit menyipit, benar-benar tak terelakkan bagi musuh untuk bertemu. Chen Luo tidak menunjukkan sikap menahan diri saat ia membuat gerakan memenggal kepala Lindong. Oleh karena itu, bahkan Gu Yuntian dan yang lainnya pun dengan mudah menyadarinya. Mereka sedikit terkejut sejenak, sebelum mereka bertanya kepada Lindong dengan heran. Saat berebut buah roh kehidupan misterius di Pulau Roh Misterius, Wei Song ditemani oleh adik laki-laki Chen Luo, yang akhirnya ditangani oleh Lindong. Gu Yan menjelaskan. "Oh." Gu Yuntian dan yang lainnya tercengang, sebelum akhirnya terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak baik dan santun di hadapan mereka ini ternyata begitu kejam. Dia bahkan berani membunuh murid dari Nefarious Bone Old Man. Sepertinya saudara Lindong harus lebih berhati-hati jika berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun hubungan mereka tidak begitu baik, mereka berdua adalah murid dari Nefarious Bone Old Man. Gu Yuntian memperingatkan Lindong. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Chen Luo memang tidak lemah. Namun, jika dia ingin mengambil nyawa Lindong, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Seberapa kuatkah sebenarnya si tua tulang jahat itu? Mata Lindong sedikit berkedip, sebelum tiba-tiba bertanya. Dia telah membunuh Su Yun. Jika Nefarious Bone Old Man mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, tidak dapat dihindari baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Menghadapi potensi bahaya ini, Lindong merasa akan bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang masalah ini. Pria tua tulang jahat itu cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, dia adalah orang yang sangat penting di Gua Angin Iblis, dan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Menurut informasi yang dikumpulkan klan Gu, dia telah berusaha untuk menerobos ke tahap kematian mendalam selama 2 tahun terakhir. Jika dia berhasil, dia mungkin menjadi tokoh paling terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Gu Yuntian menjawab dengan nada agak serius. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini benar-benar lawan yang sulit. Jika Nefarious Bone Old Man hanya berada di tahap Profound Life yang sempurna, dia tidak akan terlalu takut. Bahkan jika Lindong tidak bisa mengalahkannya, orang tua itu tidak akan bisa mencegahnya melarikan diri. Namun, begitu orang tua itu melangkah ke tahap Profound Death, hasilnya akan sedikit berbeda. Tahap kehidupan mendalam adalah tahap di mana ki kehidupan akan menyatu dengan kekuatan Yuan seseorang, menyebabkan kekuatan Yuan seseorang terus tumbuh, dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Dalam pertempuran, seseorang akan mampu menunjukkan kekuatan yang dahsyat dan mengancam. Selain itu, ki kehidupan memiliki sifat yang sangat mistis untuk menyembuhkan luka, hingga menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Tubuh para ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna hampir mustahil untuk dihancurkan, membuat mereka sangat tirani. Namun, jika tahap kehidupan mendalam dikatakan memperkuat tubuh seseorang, maka tahap kematian mendalam akan meningkatkan kekuatan membunuh seseorang. Di bawah kekuatan ki kematian, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Kekuatan penghancur yang dimilikinya sangat mengerikan. Selain itu, begitu ki kematian menyerang tubuh seseorang, bahkan ki kehidupan tidak akan dapat memperbaiki kerusakannya. Itu juga berarti bahwa kemampuan penyembuhan ki kehidupan sama sekali tidak efektif dalam menghadapi ki kematian. Ini adalah alasan paling mendasar mengapa para ahli tahap kematian mendalam dapat menekan para ahli tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu, jika Nefarious Bone Old Man benar-benar mencapai tahap kematian mendalam, itu akan menjadi sakit kepala yang sangat besar bagi Lindong. Lindong mengerutkan kening, sebelum membiarkan pikirannya menghilang. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini begitu dia keluar dari Menara Chaotic. Laut Iblis Chaotic sangat luas, dan bahkan pengaruh Nefarious Bone Old Man tidak memiliki kualifikasi untuk menutupinya sepenuhnya.
Kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna hanya cukup untuk membiarkannya berjalan dengan kasar di wilayah laut angin surga ini. Kemungkinan tidak banyak yang akan takut padanya di tempat lain. Saat pikirannya bergerak ke arah ini, Lindong perlahan mengalihkan pandangannya dari Chen Luo. Dia kemudian berjalan menuju tempat duduk yang telah disediakan untuk klan Gu, duduk, dan menunggu pertemuan bela diri dimulai. Melihat ini, Chen Luo yang ada di dekatnya tersenyum tipis. Dia menghentikan provokasi yang tidak berarti itu. Jika mereka bertemu di arena, akan jauh lebih baik jika mereka bertindak secara langsung. Itukah orang jahat yang membunuh saudara Suyun? Haha, saudara Chen Luo, jangan terlalu marah. Dia tidak bisa lari. Wei Zhen menatap Lindong, sebelum berbicara dengan senyum tipis. Keterampilan si brengsek itu rendah, dan terbunuh hanya berarti dia tidak berguna. Namun, bagaimanapun juga dia adalah adik laki-lakiku. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan menodai namaku. Karena itu, aku masih harus membalas dendam atas namanya. Chen Luo menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kasih sayang terhadap apa yang disebut adik laki-lakinya. Kata-kata tanpa emosi ini menyebabkan beberapa anggota klan Wei di sekitarnya tidak punya pilihan selain memberikan tawa hampa. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung. Sebuah alun-alun yang luasnya sama terletak di puncaknya. Di ujung alun-alun berdiri sebuah menara batu kuno, yang hanya setengahnya terlihat. Aura kuno dan sunyi yang samar-samar terlihat perlahan terpancar darinya. Itu adalah menara kekacauan, dan ada seorang asura yang menjaganya. Klan Sentu, Asura Besi Sentu Jue. Mengenai ahli muda, yang luar biasa dan terkenal di wilayah Laut Angin Surga, bahkan orang sombong seperti Chen Luo akan merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Itu klan Song. Bisakah kau melihat pria berpakaian biru di depan? Itu Song Chen, yang terkuat di antara generasi muda klan Song. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap kehidupan mendalam awal. Di sana ada klan Su. Pemimpin mereka adalah Su Yan. Orang ini agak istimewa. 5 tahun lalu, dia menduduki peringkat paling bawah di antara generasi muda klan Su. Namun, dia beruntung dan menemukan harta karun kuno tempat dia memperoleh warisan. Sejak saat itu, dia melepaskan diri dari keadaannya yang biasa-biasa saja. Dalam waktu 5 tahun, dia telah menjadi orang terkuat di antara generasi muda klan Su. Pada saat berikutnya, anggota dari 2 klan besar lainnya muncul berturut-turut, sementara Gu Yan terus memperkenalkan Lindong kepada lawan potensialnya dengan kesabaran yang cukup. Setelah mendengar semua ini, Lindong mengalihkan pandangannya ke arah Song Chen, yang mengenakan pakaian biru. Dia agak elegan, memiliki temperamen yang cukup baik, dan dapat dianggap sebagai pria tampan kelas atas. Adapun Su Yan, dia terlihat jauh lebih biasa-biasa saja dibandingkan dengan Song Chen. Penampilannya sangat kurus dan rapuh. Namun, sepasang mata itu cerah dan penuh ekspresi. Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan garis-garis yang seperti batu karang, dan memberikan kesan tangguh. Lindong jelas lebih tertarik pada Su Yan ini. Mereka yang telah terbebas dari keadaan biasa-biasa saja bukanlah orang yang sederhana. Dengan sekali lihat, Lindong dapat melihat bahwa akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengan Su Yan daripada Song Chen. Seperti yang diharapkan dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga, anggota generasi muda ini semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Setelah mengamati sejenak, Lindong perlahan menarik kembali tatapannya, sementara pujian melintas di matanya. Selain Sentu Jue yang ditakuti yang belum menampakkan dirinya, masing-masing dari kelima anggota klan besar ini sudah sangat kuat. Jika mereka ditempatkan di wilayah Suan Timur, mereka pasti akan berdiri di puncak generasi muda. Pertemuan bela diri ini akan memiliki beberapa kecemerlangan yang tak terduga. Waktu berlalu perlahan dalam suasana yang mendidih ini, namun, pertemuan bela diri tidak segera dimulai. Di bawah kendali 5 klan besar, banyak ahli dari berbagai tempat saling bersilangan tangan di banyak panggung yang hadir. Banyak ahli ingin menunjukkan kekuatan mereka, dan menarik perhatian 5 klan besar. Meskipun mereka akan kehilangan sebagian kebebasan, mereka pada gilirannya akan menerima kondisi pelatihan yang jauh lebih unggul. Secara keseluruhan, itu adalah perdagangan yang adil. Mengenai percakapan seperti itu, Lindong tidak menunjukkan banyak minat, lebih memilih untuk menutup mata dan beristirahat.
Hal ini berlanjut hingga matahari yang terik menggantung tinggi di langit, saat suara-suara yang memekakkan telinga dan keributan berangsur-angsur berkurang. Kemudian, dia merasakan Gu Mengki yang berada di sampingnya berdiri. Mata Lindong yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat mengangkat kepalanya, dia melihat ada seorang tetua berdiri di udara di atas alun-alun. Dia adalah anggota klan Sentu. Pertemuan bela diri diadakan setahun sekali, dan tidak banyak yang perlu dijelaskan tentang aturannya. Seperti biasa, setiap orang memilih lawan. Setiap klan dapat mengirimkan 3 peserta. Suara kuat tetua itu bergemuruh saat bergema di telinga semua orang. Saat tetua itu berbicara, sebuah lingkaran cahaya muncul dari tangannya. Di dalam lingkaran cahaya itu, terlihat 4 tanda bercahaya yang berputar. Saat lingkaran cahaya itu muncul, Gu Mengki segera berdiri, bersama dengan peserta dari 3 klan besar lainnya. Mereka mengulurkan telapak tangan mereka, saat kekuatan hisap meletus. Masing-masing dari mereka meraih tanda cahaya di dalam lingkaran cahaya itu, sebelum tiba-tiba menariknya keluar. Saat tanda cahaya meninggalkan lingkaran cahaya, benang bercahaya meliuk keluar. Saat tanda cahaya mendarat di tangan Gu Mengki, benang bercahaya itu memanjang, sebelum bergabung dengan tanda cahaya lainnya. Mengikuti benang bercahaya itu, benang itu menuntun mereka ke arah klan Su. Mata Lindong menyipit samar. Dia mengangkat matanya, dan menatap ke arah Su Yan, yang memegangi tanda cahaya. Su Yan juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya sambil tersenyum tipis. Di balik senyum itu ada niat bertarung yang kuat. Lawan kita di ronde pertama adalah klan Su. Gu Mengki mengangkat kepalanya, dan menatap ke tempat tek cahaya itu terhubung. Matanya sedikit berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Untunglah kita tidak bertemu klan Wei sekarang. Gu Yan berkata sambil menghela napas lega. Saat ini, sudah jelas bahwa klan Wei adalah yang terkuat di antara keempat klan. Jika mereka bertemu mereka di babak pertama, itu akan sangat melelahkan bagi klan Gu. Kita akan bertemu suatu saat nanti. Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Mentalitas menghindar Gu Yan sama saja dengan mengubur kepala di pasir. Gu Mengki menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan tanda cahaya di dalamnya langsung terbelah menjadi 3. Saat dia menawarkannya kepada Lindong dan Gu Yan, dia berkata, "Kalian berdua, pilih tanda kalian. Ini akan memilih lawan kalian secara acak." Gu Yan memimpin dan mengambil tanda cahaya. Saat tanda cahaya memasuki tangannya, seutas benang bercahaya melesat keluar dari ujungnya ke arah klan Su, terhubung dengan seorang pria jangkung dan tegap. Itu Su Tai dari klan Su. Alis Gu Yan sedikit berkerut saat dia menatap pria itu. Jelas bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang pria itu. "Saudara Lindong, giliranmu." Gu Mengki juga sedikit mengernyitkan alis hitamnya saat dia menatap lawan Gu Yan, sebelum berbalik ke Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. Lindong menganggukkan kepalanya, dan mengulurkan tangan untuk menerima tanda cahaya. Saat benang bercahaya itu memanjang, benang itu terhubung dengan tanda cahaya di tangan seorang pria yang tampak sangat lemah dan normal di bawah perhatian orang banyak. Ketika koneksi ini muncul, keributan segera muncul dari sekitarnya. Tatapan terus-menerus menyapu tubuh Lindong, saat bisikan dengan cepat pecah. "Orang itu sepertinya bukan anggota klan Gu, kan? Dia seharusnya adalah pembantu eksternal yang diundang. Namun, mengapa dia begitu tidak dikenal?" Setelah mendengar banyak bisikan dari sekeliling, banyak tatapan cemas dari klan Gu tertuju. Bagi mereka, pembagian ini tampak tidak adil. Namun, karena pembagiannya acak, menghadapi situasi seperti itu hanya dapat dianggap sebagai nasib buruk. "Apakah pembagian ini tidak menguntungkan bagi kita?" Lindong bertanya sambil memiringkan kepalanya menatap Gu Mengki. "Jika kita hanya melihat kekuatanmu di permukaan, situasinya memang akan tampak agak suram." Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. Menatap Su Yan ke arah klan Su, dia melanjutkan, "Kamu telah dipasangkan dengan orang terkuat di generasi muda klan Su. Sedangkan aku akan menghadapi yang terlemah dari 3 orang yang dikirim klan Su kali ini. Sedangkan untuk Little Yan, itu sedikit merepotkan baginya. Su Tai telah maju ke tahap kehidupan mendalam beberapa waktu lalu. Jika mereka saling berhadapan, kemungkinan dia kalah relatif tinggi. Oleh karena itu, faktor terpenting untuk babak ini adalah kamu dan Su Yan.
Hasil pertandingan kalian akan menentukan apakah klan Gu atau klan Su yang akan maju ke babak berikutnya. Kali ini, bisa dianggap sebagai yang terkuat melawan yang terkuat kedua melawan yang terlemah, dan yang terlemah melawan yang terkuat kedua. Di permukaan, peluangnya 50-50, tentu saja. Saat kata-katanya mencapai titik ini, suara Gu Mengki terhenti, matanya yang indah menatap tubuh Lindong, sebelum melanjutkan dengan suara lembut, itu masih pernyataan itu. Kekuatanmu yang sebenarnya harus jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Jika kau kalah dari Su Yan, kita akan kalah. Meskipun mereka sedikit memahami kekuatan Lindong setelah ia berselisih dengan Mo Tao dan Gu Yun, mereka belum pernah melihat Lindong benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu apakah ia akan mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat berhadapan dengan pemuda paling luar biasa dari klan Su. Lindong menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Keraguan terhadap kemampuannya akan sirna begitu dia bertemu Su Yan. Kata-kata yang diucapkan sekarang tidak ada gunanya, meskipun kedengarannya bagus. Ayo masuk ke arena. Melihat reaksinya, Gu Mengki tidak melanjutkan perkataannya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, dia memimpin dan melesat maju, turun ke panggung luas di bawah. Lindong, sekarang terserah padamu. Gu Yan tersenyum tak berdaya padanya, sebelum sosoknya juga terbang keluar. Dari kelihatannya, dia jelas tahu bahwa dia lebih mungkin kalah daripada menang. Lindong memperhatikan sosok cantik kedua wanita itu, dan hanya bisa mengangkat bahu. Dengan menggeser tubuhnya, dia turun ke peron. Mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Su Yan. Pada saat ini, Su Yan juga telah mengalihkan pandangannya dan menatap Lindong. Senyum tipis terungkap di wajah yang tampak sangat kurus dan rapuh itu. Ujung kakinya mendorong tanah, dan terdengar suara desiran saat dia muncul di peron tempat Lindong berada. Di udara, tatapan cerah tetua dari klan Sentu menyapu seluruh panggung, sebelum berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua telah masuk, mari kita mulai kompetisinya. Selain itu, saat menyilangkan tangan, tinju, dan kaki tidak memiliki mata, jadi cedera yang diderita akan menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Mengikuti kata-katanya, Yuan Power yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari 3 platform. Sosok manusia langsung terjalin di 2 platform, dan pertempuran segera dimulai. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada 3 platform, sebelum beberapa dari mereka berhenti di platform ketiga. Kedua orang di sana tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera mulai bertarung. Su Yan dari klan Su. Tatapan mata Su Yan menyapu kedua panggung lain tempat pertarungan telah dimulai. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis dan Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lindong. Lindong menjawab sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Su Yan sedang menunggu 2 pertarungan lainnya berakhir, meskipun dia seharusnya sudah memperkirakan hasilnya. Teman, kamu tampaknya bukan dari wilayah Laut Angin Surga, kan? Wilayah Laut Angin Surga sangat luas. Saudara Su Yan, saya rasa Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda mengenal semua orang, bukan? Lindong terkekeh saat menjawab. Haha, itu benar. Su Yan tersenyum, menatap Lindong, dia berkata, kakak Lindong pasti mengerti pentingnya pertarungan kita, kan? Lindong mengangguk pelan. Ia tahu bahwa jika Gu Yan kalah dan Gu Mengki menang, kedua belah pihak akan menang. Pemenang pertarungan antara Su Yan dan dirinya sendiri akan menentukan klan mana yang berhak memasuki babak berikutnya. Kalau begitu aku agak menyesal, tapi aku harus memenangkan pertarungan ini, kata Su Yan sambil tersenyum tipis. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Su Yan ini agak lugas, dan tidak mau repot-repot menyembunyikan niatnya. Namun, dia juga perlu memenangkan pertarungan ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan bagian di Menara Chaotic. Setelah Su Yan mengucapkan kata-kata ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia menunggu dengan tenang hingga 2 pertarungan lainnya berakhir. Begitu pula, Lindong tidak mengambil tindakan. Dia memejamkan matanya dengan samar, dan tetap tenang dan kalem. Waktu berlalu dengan cepat saat keduanya berhadapan dengan cara yang aneh ini, sementara 2 pertarungan lainnya berangsur-angsur berakhir. 2 suara rendah dan dalam terdengar bersamaan.
Pada saat berikutnya, semua orang melihat dua sosok terbang mundur di peron mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Segera setelah itu, suara-suara berisik terdengar dari penonton. Gu Clan, kemenangan Gu Mengki. Su Clan, kemenangan Su Tai. Melihat ini, sesepuh yang berdiri di udara melambaikan lengan bajunya, dan suara yang kuat langsung terdengar di telinga semua orang. Saat suaranya memudar, semua tatapan penonton praktis beralih dalam sekejap, sebelum akhirnya tertuju pada tubuh keduanya yang belum mengambil tindakan. Gu Mengki menopang Guyan yang wajahnya agak pucat, kembali ke kursi klan Gu, sebelum menatap cemas ke arah sosok kurus di dekatnya. Maafkan aku, kakak Mengki. Guyan meminta maaf sambil tersenyum pahit. Gu Mengki menggelengkan kepalanya, dan melihat ke arah depan, bergumam, kita belum kalah. Selanjutnya, kita akan melihat apakah Lindong benar-benar memiliki kekuatan yang dia klaim. Di tengah keriuhan penonton dan tatapan mata yang tak terhitung banyaknya, Su Yan tersenyum tipis. Tak lama kemudian, tangannya perlahan terjulur dari lengan bajunya. Telapak tangannya berwarna abu-abu gelap, dan fluktuasi yang dahsyat dapat terlihat samar-samar saat terpancar keluar. Saudara Lindong, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, berhati-hatilah. Mata Lindong yang tertutup rapat terbuka perlahan saat kata-kata itu terdengar. Dia menatap Su Yan, dan mengulurkan tangannya.